Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 24 Mei 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia. Saya menyapa umat Tuhan sekalian, salam damai sejahtera. Baiklah, kita persiapkan hati kita untuk kita mengangkat syukur kita kepada Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membutuhkan firman-Mu untuk kehidupan kami di bumi ini. Karena itu berfirmanlah kepada kami, ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita membaca kebenaran firman Allah di dalam Mazmur 137 ayatnya yang keempat. Beginilah bunyi firman Allah. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita semua ingat bahwa umat Israel itu pernah diperbudak di Mesir selama 430 tahun lamanya. Kemudian mereka begitu menjerit dan meminta pertolongan, dan Allah mendengarkan keluh kesah mereka. Maka Allah memakai Musa untuk bisa membebaskan mereka dari rumah perbudakan itu, mengantarkan mereka untuk memasuki Kanaan, supaya mereka bisa menjadi satu bangsa yang merdeka dan bisa hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup mereka. Dan ketika mereka sudah ada di Sion, mereka begitu bersukacita. Ada pujian sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan mereka juga mendirikan bait suci yang saat itu digambarkan sebagai tempat kediaman Allah, sehingga di sana mereka boleh berjumpa dengan Tuhan dan menyembah serta mempermuliakan namanya dengan puji-pujian dan sorak-sorai. Tapi dalam perjalanan waktu, umat Israel ternyata tidak benar-benar menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Akhirnya mereka mesti terhempas dari Sion, dari tempat di mana mereka mengagungkan nama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan menjadi orang-orang buangan di Babel. Di sana di pinggir-pinggir sungai Babel itu mereka meneteskan air mata. Alat-alat musik mereka digantung di pohon-pohon gandarusa. Lalu kemudian mereka mendapatkan olokan dan sindiran dari para penguasa di sana saat itu. Mereka disuruh untuk coba bernyanyi kembali, sekaligus mengingat tentang pujian sukacita di Sion yang pernah mereka kumandangkan untuk menghormati Allah di dalam hidup mereka. Ternyata di Babel mereka hanya bisa membayangkan kembali tentang pujian dan sorak-sorai yang mereka kumandangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada ayat yang keempat, ada pertanyaan di dalam diri mereka sendiri. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Ini sebuah pertanyaan, tapi sekaligus juga sebuah penyesalan.
Ada rasa penyesalan di dalam diri umat Tuhan. Sebab bagaimana mungkin pujian dan sorak-sorai itu mereka bisa lakukan di negeri asing? Tidak dapat mereka lakukan itu di dalam kehidupan mereka. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari selagi kesempatan Tuhan berikan kepada kita, jangan kita sia-siakan waktu pemberian Tuhan ini. Isilah waktu pemberian Tuhan ini dengan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab bisa saja terjadi ada waktu di mana kita tidak punya kesempatan lagi untuk bisa dapat mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu gunakanlah waktu yang ada dengan sungguh-sungguh untuk mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk mendengarkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan yang disampaikan oleh trio bersaudara dari Jemaat Koinonia Kupang. Mari kita mengikuti pujian dimaksud. Siapa mengadu, berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada Yesus ada datanglah padanya yang lelah diberi keredaan. Di saat badai ombak meneru,
Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, memanggil setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan pujian dari trio bersaudara, baiklah kita ada di hadirat Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami. Terima kasih untuk pujian yang telah dilantunkan oleh tiga bersaudara untuk kami boleh dengar, sekaligus kami merenungkan sair-sairnya untuk perjalanan hidup kami di bumi ini. Bapa, malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang tengah mengalami penderitaan sakit, baik di dalam rumah tangga maupun di rumah-rumah sakit, baik di rumah-rumah sakit di Kota Kupang ini, juga rumah-rumah sakit yang ada di Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Pasar Bali, di mana saja umat-Mu sedang mencari pertolongan. Ya Bapa, pilihlah umat-Mu, dan kalau Bapa berkenan, beri pemulihan bagi mereka. Biarlah sudah waktunya untuk Tuhan bebaskan mereka dan memberikan kepada mereka pemulihan. Juga umat-Mu yang ada dalam berbagai-bagai kesusahan lainnya, ya Bapa, pilihlah umat-Mu, bantulah mereka keluar dari berbagai kesulitan hidup mereka, supaya umat-Mu terus terselamatkan dalam kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah penyelamat kami. Padamu kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.